Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwani fi din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, yaitu untuk kita bisa melaksanakan suatu ibadah yang agung, yaitu salat Idul Adha secara berjamaah. Di mana kita ketahui juga merupakan nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berada di bulan Dzulhijjah. Karena sesungguhnya bulan Dzulhijjah ini telah dijadikan sebagai bulan yang mulia, karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama kita, agama Islam, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyempurnakan nikmatnya untuk kita. Dan juga pada bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala meridhai agama Islam itu sebagai agama kita umat akhir zaman. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam athar dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana suatu saat sahabat Umar bin Al-Khattab didatangi oleh salah seorang alim ulama minal Yahudi, di mana dia berkata kepada sahabat Umar bin Al-Khattab, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ada di dalam kitab kalian satu ayat yang jika itu ada atau turun di tengah-tengah kami atau ada pada kitab kami, maka kami akan menjadikan turunnya ayat tersebut sebagai hari besar kami. Maka sahabat Umar bin Al-Khattab mengatakan, apa itu? Lalu ulama minal Yahudi ini mengatakan dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Maka mendengar ini sahabat Umar bin Al-Khattab mengatakan, wallahi demi Allah, sesungguhnya kami mengetahui dan menyaksikan kapan ayat ini turun dan di mana ayat ini turun. Kata beliau, ayat ini turun ketika Nabi SAW sedang wukuf di Arafah, tepatnya pada hari Jumat. Masya Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Dzulhijjah ini juga merupakan bulan besar bagi umat Islam sebagaimana bulan Ramadan. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Bakrah Nufai bin Harith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahran la yanqusan, ada 2 bulan yang tidak akan terputus dan berkurang pahalanya. Syahra Aidin, 2 bulan yang termasuk hari besarnya kaum muslimun. Qala, beliau mengatakan Ramadan wa Dzulhijjah, bulan Ramadan dan juga bulan Dzulhijjah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan targhib kepada para sahabatnya dan umat ini agar mereka senantiasa melakukan amalan-amalan yang banyak di bulan Dzulhijjah ini, agar mereka senantiasa memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan beramal saleh,
Karena amalan soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi jihad fisabilillah. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya, "Ma minal ayyam", tidak ada dari hari-hari al-amalu salih di mana ketika seorang hamba dia beramal saleh, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Yang di mana ketika seorang hamba dia beramal pada hari tersebut, Allah lebih mencintai amalan tersebut kecuali pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masyaallah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada para sahabat untuk senantiasa memperbanyak bertakbir, untuk memperbanyak bertahmid, dan juga untuk memperbanyak bertahlil, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minal ayyam a'zamu wa ahabbu ila Allah al-amalu fihina." Tidak ada suatu amalan atau suatu hari yang dimana ketika seseorang dia beramal pada hari itu lebih besar dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala illa min hadhil ayyamil ashri, kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, "Fa'aktsiru", maka perbanyaklah oleh kalian bitakbiri wa tahmidi wa tahlil. Perbanyak oleh kalian untuk bertakbir, perbanyak oleh kalian untuk bertahmid, dan perbanyak oleh kalian untuk bertahlil, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keutamaan bulan Dzulhijjah ini di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, pada hari akhirnya ada suatu ibadah yang agung, yaitu ibadah salat Idul Adha, begitu juga dengan ibadah An-Nahr, di mana ibadah ini merupakan ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, "Fasholli li rabbika wanhar", maka hendaknya kalian menegakkan salat Idul Adha. Begitu juga wanhar, kalian berkurban. Karena berkorban ini juga merupakan syariat yang ditetapkan di agama kita, yang memiliki keutamaan yang sangat besar, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukannya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha kabsyatain amlahain aqranain." Nabi senantiasa berkurban dengan kambing kabsyah yang berwarna putih dan sudah memiliki tanduk, Masya Allah. Dan ini merupakan ibadah yang agung, sampai-sampai Nabi SAW memberikan targhib kepada para sahabatnya agar jangan sampai meninggalkannya bagi siapa saja yang dia mampu. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, "Man kana lahu sa'ah", barang siapa yang dia memiliki kelapangan harta, dia mampu untuk membeli hewan kurban, ya kemudian walam yudhaha, kemudian dia enggak mau untuk berkurban, dia menahan hartanya untuk tidak berkurban. Kata Rasulullah SAW, "Fala yuqarribunna musallana", maka janganlah dia untuk mendekati tempat-tempat salat kami. Masya Allah. Dan ini menunjukkan bahwasannya apa? Ibadah kurban ini juga merupakan ibadah yang sangat penting. Ibadah yang seharusnya juga kita menjadikannya sebagai prioritas ketika kita memiliki harta dan mampu untuk melakukannya. Karena ketika seseorang dia beribadah kurban, ada nilai-nilai di dalamnya dan hikmah yang harus kita memahaminya. Yang pertama, bahwasannya di dalam ibadah kurban ini terdapat nilai-nilai tauhid, di mana dahulu pensyariatan ibadah kurban ini merupakan pensyariatan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam, dan ini merupakan ujian yang Allah berikan kepadanya dan begitu juga kepada anaknya Ismail alaihissalam, di mana keduanya itu Allah Subhanahu wa taala telah uji Ibrahim dengan mimpinya untuk melakukan kurban dengan mengorbankan anaknya. Dan Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam telah lulus di dalam ujian tersebut dengan keimanan dan juga dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melaksanakannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kemudian menggantikan Ismail dengan hewan sembelihan dan menjadikannya tetap syariat itu, syariat kurban itu kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam berkurban, korban ini merupakan bukti daripada keimanan seseorang. Karena ketika seseorang dia berkurban, dia bukan hanya sekedar mengalirkan darah dari hewan sembelihannya, tetapi seseorang yang berkurban, dia telah membuktikan keimanannya bis sedekah, dengan sedekah.
Karena ketika seorang berkorban secara tidak langsung dia telah melakukan sedekah. Dia mengeluarkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala untuk membeli hewan kurban untuk dibagikan kepada fuqara wal masakin. Sedangkan sedekah ini merupakan bukti daripada keimanan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan bahwasanya as-salatu nur wa shadaqatu burhan. Salat itu adalah cahaya dan sedekah itu adalah bukti nyata. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwasanya sedekah, ya ini asal katanya dari kalimat sad atau kata sad atau huruf sad, dal dan qaf. Ini menunjukkan pembuktian terhadap keimanan seseorang. Kenapa? Karena tentunya setiap manusia dia memiliki di dalam dirinya sifat asyuh, yakni sifat bakhil, kikir yang sangat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-128, wa uhdhiratil anfus syuh. Manusia itu senantiasa untuk mengikuti hawa nafsunya, yaitu asyuh, sifat pelit. Sehingga inilah yang menahan dirinya untuk tidak mau bersedekah. Sehingga inilah yang menahan dirinya untuk apa? Untuk tidak mau berkurban. Dia memiliki harta, dia memiliki kelapangan, tetapi karena sifat syuhnya, karena dia sifat bakhilnya, dia tidak mau membeli hewan kurban. Dia lebih sayang terhadap hartanya daripada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasannya sifat syuh yang ada pada diri seseorang ini tidak akan pernah bersatu dengan yang namanya keimanan. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u, tidak akan berkumpul asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abadan, di dalam diri seorang hamba selamanya. Maka dari itu seseorang yang ketika dia memiliki harta, kemudian dia dengan lapang mengeluarkannya untuk berkurban, kemudian dengan semangatnya dia mengeluarkannya untuk berkurban, maka ini merupakan bukti daripada keimanannya, dan dia termasuk daripada orang-orang yang beruntung, karena dia termasuk dari orang-orang yang diselamatkan dari sifat syuh yang ada di dalam dirinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yuqa syuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat pelit bakhil yang ada di dalam dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Kemudian ibadah kurban ini juga mengajarkan kepada kita tentang ketakwaan. Karena tentunya kita ketahui hewan kurban yang telah kita beli, kemudian hewan kurban yang telah kita sembelih, yang kita alirkan darahnya, ini tidak akan bermanfaat sedikit pun kecuali jika kita melakukannya dibangun di atas ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, lan yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa. Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala darah-darah dan daging-daging yang mereka korbankan sampai mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu inilah poin penting yang harus kita pahami, bahwasanya ibadah kurban yang kita jalani ini adalah untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketakwaan atau menjaga ketakwaan ini merupakan perkara yang sangat penting, karena dengan terjaganya ketakwaan maka keimanan yang ada di dalam diri seseorang akan terjaga. Dengan terjaganya iman seseorang akan terjagalah Islam yang ada pada dirinya. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kenapa? Karena dengan takwa maka terjagalah keimanan. Dengan terjaganya keimanan maka terjagalah keislaman. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali kalian dalam keadaan seorang muslim. Kemudian di dalam ibadah kurban kita ini ternyata di dalamnya terdapat nilai-nilai ukhuwah Islamiyah, di mana ketika seseorang dia berkurban, dia mensedekahkan sebagian dagingnya untuk fakir miskin, fuqara, yang dimana mungkin setiap harinya mereka tidak bisa menikmati memakan daging, tetapi di hari ini seluruh kaum muslimun berkurban, sehingga orang-orang yang dia tidak memiliki kelapangan harta dan rizki juga bisa merasakan nikmatnya dari daging kambing yang dikurbankan atau daging sapi yang dikurbankan. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan implementasi terhadap hadis Nabi SAW dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dia senang untuk bisa makan enak, maka dia juga senang jika saudaranya pun bisa memakan dengan makanan yang enak. Sebagaimana pada hari ini seseorang dia berkurban, kemudian dia sedekahkan daging kurbannya untuk fuqara wal masakin, maka dia telah mengamalkan hadis ini. Begitu juga bukan hanya disedekahkan, daging dan juga hewan kurban kita yang telah kita sembelih pun kita hadiahkan kepada sahabat-sahabat kita. Kita hadiahkan kepada tetangga-tetangga kita. Di mana ketika seseorang dia menghadiahkan sesuatu untuk saudaranya, maka ini juga mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahaddu tahabbun. Hendaknya kalian untuk saling memberikan hadiah, maka akan terciptalah kecintaan di antara kalian, masyaallah. Akan tetapi ayuhal ikhwah, yang terpenting daripada setiap ibadah kita yang kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita membangunnya di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik apapun hewan kurban kita, semahal apapun hewan kurban kita, maka dia tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dibangun di atas keikhlasan. Ibadah yang kita lakukan, sebaik apapun ibadah tersebut, sebanyak apapun ibadah tersebut, maka dia tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dibangun di atas keikhlasan. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di dalam hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan dari hambanya sampai amalan tersebut dibangun di atas keikhlasan dan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dia berkorban dengan kurban yang mahal, berkorban dengan hewan kurban yang terbaik, maka hendaknya dia bisa untuk menjaga keikhlasan. Jangan sampai muncul sifat riya di dalam dirinya sehingga dia menginginkan agar orang mengetahuinya kalau dia adalah orang yang jawad, dia adalah orang yang memiliki hewan kurban yang terbaik, sehingga ini menghapus daripada amalan-amalannya, wa'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah kurban kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu menjalankan syariat yang ditetapkan kepada kita dan untuk selalu menjaga iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairin nabi alladhi ursila alaihi khairul kitab kama amarakum bidzalika ala latiful wahhab kama qala Allah taala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la takunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.